Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan trik cara cepat mengerjakan soal hitungan pada soal TIU CPNS. Nah, soal-soal ini merupakan soal-soal yang keluar pada saat ujian CPNS tahun 2019 berdasarkan pengalaman dan FR-FR yang dikirimkan oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Soal nomor 1, 444,88 dibagi 88,4 sama dengan A 5,033, B 50,33, C 51,23, D 7,881, E 70,81. Nah, teman-teman, untuk pola soal nomor 1 ini pada CPNS tahun 2019 keluar sekitar lebih kurang 3 soal. Soalnya sangat sederhana, cuman kita dituntut untuk mengerjakannya kurang dari 1 menit. Nah, kalau kita gunakan cara biasa, akan memakan waktu yang cukup lama karena dia menggunakan bilangan berkoma. Nah, bagaimana caranya supaya waktu kita efektif dalam menjawabnya? Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal ubah bilangan berkoma ini atau bilangan desimal ini, kita bulatkan 444,88. Kita bulatkan saja. Kita jadikan dia 450. Kemudian 88,4 kita jadikan dia 90. Kita jadikan 90. Nah, kalau seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Nah, kita tinggal hitung 450 dibagi 90, hasilnya pasti 5. Nah, kemudian kita cocokkan dengan opsi jawaban. Di opsi jawaban yang mendekati angka 5 adalah 5,033. Jadi jawabannya adalah A. Begitu caranya teman-teman untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 2. 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27 sama dengan A 44,55, B 50,4, C 86,35, D 124,45, E 144,5. Nah, untuk soal nomor 2, cara menjawabnya tidak jauh berbeda dari soal nomor 1. Seperti teman-teman lihat, soal nomor 2 ini lumayan panjang teman-teman. Komanya juga lumayan panjang. Kalau kita gunakan dengan rumus biasa akan makan waktu yang cukup lama. Sementara kita dituntut untuk mengerjakan satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah, kita kerjakan seperti yang tadi. Tinggal kita bulatkan yang 256,374 kita jadikan 256. Kemudian ditambah 6,246, kita ambil cuman 6-nya. Kemudian dikurang 176,27, kita ambil 176. Kalau seperti ini kan lebih mudah, lebih gampang kita untuk mencari jawabannya. 256 ditambah 6, 262. 262 dikurang 176, jawabannya adalah 86. Nah, kemudian kita cocokkan dengan opsi jawaban. Yang mendekati adalah 86,35. Tinggal kita jawab, berarti jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 3.
575 dibagi 0,025 sama dengan A25, B23, C22, D21, E27. Nah, untuk soal nomor 3 juga sangat gampang teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, bilangan berkoma ini kita jadikan bilangan bulat. Dia 3 angka di belakang koma, 0,575 kemudian 0,025. Tinggal kita kalikan. Kalau 3 angka di belakang koma berarti kali 1000. Ingat pelajaran dasarnya teman-teman. Kalau misalnya 3 angka di belakang koma kita kalikan 1000. Kalau 2 angka di belakang koma kita kalikan 100. Kalau 1 angka kita kalikan 10. Itu konsepnya teman-teman. Konsep itu harus kita ingat supaya nanti kalau ketemu soal-soal model soalnya lain kita mudah untuk mencarinya. Nah, kemudian kita kalikan 0,575 dikali 1000 berarti 575. 575 dibagi 0,025 dikali 1000 dengan 25. Nah, kemudian kita bagikan langsung 575 dibagi 25. Hasilnya sama dengan 23. Begitu caranya teman-teman. Jadi intinya di sini kita tahu rumus dasarnya, kita tahu triknya supaya menjawab soalnya lebih cepat. Karena kita dituntut mengerjakan satu soal itu kurang dari 60 detik. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 4. Soalnya 999% dari 0,637 adalah A 63, B 64, C 63,7, D 0,637, E 6,37. Nah, untuk pola soal nomor 4 teman-teman, pada saat ujian CPNS tahun 2019 saya mendapatkan sekitar lebih kurang 2 soal. Kita jangan terkecoh dengan soal yang seperti ini. Sebenarnya kalau kita tahu konsepnya, untuk mengerjakan soal ini sangat mudah teman-teman. Nah, ingat triknya. Triknya adalah ingat rumus 0, A A A sama dengan A per 9. Kemudian 0, AB sama dengan AB per 99. Kemudian ingat juga 0, ABC sama dengan ABC per 999. Nah, ingat konsep ini teman-teman. Maaf tulisannya agak sedikit jelek teman-teman. Kemudian kita masukkan ke rumus. Berarti 999% itu sama dengan 999% sama dengan 999 per 100. Karena persen itu adalah per 100. Kemudian dari berarti kita kalikan. Kali. Nah, masukkan bilangan ini di dalam rumus ini. Berarti 0,637 berarti 0, ABC. Berarti kita masukkan 637 per 999.
tinggal kita kalikan. Kalau 999, nah tinggal kita coret. Ini dicoret berarti habis, berarti tinggal 637 per 100. 637 dibagi 100, berarti hasilnya adalah 6,37. Gampang kan teman? Yang penting itu adalah kita tahu konsepnya. Jangan terkecoh dengan soal yang panjang. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 5. Dalam kurung 17 dikali 125 ditambah 83 dikali 125 dibagi dengan 25 sama dengan A 20, B 200, C 320, D 500, E 720. Nah, lagi-lagi teman-teman, kalau kita gunakan dengan rumus biasa, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana caranya supaya waktu kita lebih efektif? Nah, caranya sangat gampang, teman-teman. Teman-teman, ingat rumus distribusi dalam penjumlahan. Mana rumusnya adalah X dikali Y ditambah X dikali Z sama dengan X kemudian Y tambah Z. Teman-teman harus hafal rumus ini. Kalau sudah tahu rumus ini sangat gampang teman-teman. Kita tinggal masukkan angka-angka ini. Berarti untuk angka-angka ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini berarti ini kita anggap sebagai X 125. Kemudian ini sebagai Y dan ini sebagai Z. Nah, tinggal kita masukkan teman. Berarti X 125. Ini 125. Kemudian kita kalikan Y tambah Z. Y tadi 17, kemudian Z 83. Berarti 17 tambah 83. Kemudian baru dibagi 25. Nah, ini berarti 125 dikali 17 tambah 83, 100. Kemudian dibagi 25. Nah, kalau seperti ini kan sudah gampang teman. Ya tinggal hitung 100 bagi 25 berarti 4. 4 kali 125 berarti 500. Berarti jawabannya adalah 500. Kemudian kita cocokkan dalam option. Berarti jawabannya adalah D. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 6. 634 ditambah 8 dikali 125 dikurang 2048 dibagi 64. A. 1456, B. 1602, C. 1666, D. 1774, E. 1888. Nah, untuk pola soal nomor 6 teman-teman, saya mendapatkan sekitar 2 soal pada ujian CPNS tahun 2019. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat tentang aturan operasi pencampuran pada bilangan bulat. Nah, caranya gimana? Yang kali kita dulukan, kemudian bagi, baru kemudian kurang dan tambah. Nah, caranya seperti ini teman. 634 ditambah buka kurung 8 dikali 125 kemudian dikurang 2048 dibagi 64.
Kemudian 634 ditambah 8 kali 125 1000, kemudian dikurang 2048 dibagi 64 sama dengan 32. Nah, kemudian ini tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan teman. 634 tambah 1000 berarti 1634 dikurang 32 berarti 1602. Berarti jawabannya adalah B. Nah, itu caranya teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 7. Dalam kurung 180 dibagi 9 kuadrat dikurang dalam kurung 120 dikurang 101 kuadrat. A 29, B 31, C 33, D 37, E 39. Nah, untuk soal nomor 7 teman-teman, teman-teman harus ingat rumus A kuadrat dikurang B kuadrat tutup kurung sama dengan A tambah B kemudian dikali A dikurang B. Nah, teman-teman harus pahami rumus ini. Nah, kemudian ini tinggal kita sederhanakan, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 180 bagi 9 hasilnya sama dengan 20 kuadrat, kemudian dikurang 120 dikurang 101 sama dengan 19 kuadrat. Nah, berarti ini kan sudah kita dapatkan bersama seperti ini teman. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti sama dengan, nah, ingat, berarti A 20 ditambah 19 kemudian dikali 20 kurang 19. Tinggal kita jumlahkan 20 ditambah 19 sama dengan 39, kemudian dikali 20 dikurang 19 sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 39 kali 1 berarti 39. Oke teman-teman, berarti jawabannya adalah E. Sangat mudah kan teman-teman, intinya kita harus tahu rumusnya. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya, sebenarnya soalnya sangat-sangat sederhana teman-teman, tinggal dimasukkan rumus akan ketemu hasilnya. Nah, tapi tentunya ada beberapa rumus yang teman-teman harus hafal. Nanti insya Allah pada video ini akan saya lampirkan rumus-rumus penting yang sering keluar pada saat ujian CPNS. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 8. 6,655 kuadrat dikurang 3,345 kuadrat ditambah 756,2 sama dengan A 789,3, B 679,3, C 885,4, D 837,4, E 998,7. Nah, untuk soal nomor 8 teman-teman, ini hampir sama dengan soal nomor 7 tadi. Kita lihat di sini. Di sini ada bilangan berpangkat, ini juga ada. Nah, tinggal kita masukkan rumus yang tadi sebenarnya teman-teman. Ingat rumus tadi. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A ditambah B kemudian dikali A dikurang B. Nah, ini yang dua bilangan ini
tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian langsung kita masukkan dalam rumus. Berarti 6,655 ditambah 3,345 kemudian dikali 6,655 dikurang 3,345, kemudian baru kita tambahkan dengan yang ini. Jadi kita tambah 756,2. Nah, langsung kita cari teman. Berarti 6,655 ditambah 3,345, berarti hasilnya adalah 6, berarti ini hasilnya 10. Kemudian kita kali 6,655 dikurang 345, berarti hasilnya adalah 3,31. Baru kemudian kita tambahkan ini 756,2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, kita kalikan 10 kali 3,31, berarti hasilnya adalah 33,1 ditambah 756,2, hasilnya sama dengan 56 tambah 33 berarti 87, berarti 23, berarti 369, 3 tambah 5 8, berarti 789,3. Jawabannya adalah 789 adalah A. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 9. 51% dari 576% dari 22 per 576 sama dengan A 0,0221, B 0,1122, C 1,2452, D 4,2248, E 45,162. Nah, untuk pola soal nomor 9 ini teman-teman, pada saat ujian CPNS tahun 2019 saya mendapatkan sekitar lebih kurang 3 soal yang menggunakan persen kemudian pecahan. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya sangat gampang teman-teman. Tinggal kita mengetahui trik supaya mudah mengerjakannya. Nah, langsung saja kita kerjakan soal nomor 9. Caranya seperti apa? Nah, 51% ini semuanya kita jadikan dia jadi pecahan. Jadi kita jadikan berarti 51 per 100. Kemudian ini dari berarti dikali 576%. 576 berarti per 100. Nah, kemudian dari 2 berarti dikali 22 per 576 sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan mudah mengerjakannya. Nah, caranya ini tinggal kita coret, ini kita coret, kemudian tinggal 51 kali 22, 51 dikali 22, kemudian per 100 dikali 100 sama dengan 51 dikali 22 hasilnya sama dengan 1122, kemudian per 100 kali 100 berarti 10.000. Nah, kemudian tinggal kita masukkan 1122 dibagi 10.000, hasilnya adalah
0,1122. Nah, jawabannya adalah B. Nah, begitu cara teman-teman. Jadi kalau kita paham konsepnya, soal ini bisa kita langsung kita eksekusi kurang dari 1 menit. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 10. Nilai 37,5% dari 0,33 adalah A 0,008, B 0,015, C 0,1, D 0,125, E min 0,321. Nah, untuk soal-soal seperti ini teman-teman sangat banyak pada saat ujian CPNS tahun 2019. Nah, bagaimana trik supaya kita dapat menyelesaikannya kurang dari 1 menit? Nah, caranya itu adalah kita harus pahami tentang pecahan istimewa. Nah, bagaimana pecahan istimewa itu? Contohnya ini, 37,5%. Kalau kita jadikan pecahan, itu sama dengan 3/8. Kemudian, kita kalikan 0,33 itu sama dengan 1/3. Nah, begitu teman-teman. Jadi masih banyak lagi contoh yang lain, contoh pecahan istimewa. Misalnya 50% itu sama dengan 1/2 atau 0,5. Kemudian 1/4 sama dengan 0,25. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi kalau bisa teman-teman harus hafal tentang pecahan-pecahan istimewa yang sering muncul pada saat ujian CPNS. Nah, kalau udah seperti ini kan kita gampang untuk mencarinya teman-teman. Langsung kita kalikan 3 kali 1 3, kemudian 8 kali 3 24. Jadi hasilnya kita sederhanakan 3 berarti bagi 3 1, 24 bagi 3 berarti 8. Nah, 1/8 itu sama dengan 0,125. Jadi jawabannya adalah D. Nah, begitunya caranya teman-teman. Kalau untuk mencari soal seperti ini, intinya pahami dan hafal pecahan istimewa.